Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil istiqlal min biladina Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhidan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Ustadz Haji Dr. Andes Dedi Asiduan beserta para pengurus, yang juga sama-sama kita hormati guru kita Asyinal Kiram Ustadz Dr. Andes Haji Nunu Zakaria, dan juga tidak kalah pentingnya penghormatan kita pada Ketua RW 13, yaitu Bapak Dr. Andes Apip, ya. Ada ya? Dulu saya pernah didatangi sama Ketua RW di sana. Dibawain bendera, Pak. Bendera banyak tuh. Tapi merah semua isinya. Oh, nggak bisa dipasang. Terpaksa secari itu. Kain kafan disambung. Panjang tuh kan. Waduh, kalau gitu sepanjang bikin umbul-umbul aja tuh. Sepanjang, Pak. Kan ini di kampung saya itu ada orang yang nggak suka pasang bendera. Ya. Jadi kan nggak kelihatan menolak tuh, karena disambung. Jadi dia juga nggak marah. Tapi kalau sudah dipasang bendera, mesti dia marah. Ya. Tapi kalau misalnya dipanjangin gitu, kan seakan-akan semua, ya, sudah dia nyaman aja. Kira-kira di sini ada nggak begitu tuh? Ada ya? Nah, kalau ada pakai bendera yang panjang begitu pasang, jadi nggak terasa tersinggung dan nggak marah, gitu ya. Jadi ceramah kita pagi ini adalah menyambut kemerdekaan NKRI yang ke berapa? Apa Bapak? 79 ya. Artinya apa? Memorinya masih bagus, ya. Hafal kemerdekaan kita. Sampai kali ini karena berkaitan dengan Agustusan, gitu ya. Orang kadang-kadang sering lupa, Pak, dengan peringatan kemerdekaan ini. Dalam Islam, kemerdekaan itu dikenal dengan istilah istiqlal, ya. Itu kemerdekaan artinya. Ya, istiqlal itu maknanya kemerdekaan. Definisinya kata para ulama, kata Ibn Nasur dalam kitab Maqasid Syariah Islamiyah, dia ceritakan tentang definisi kemerdekaan itu, ya. Kata beliau, al-istiqlalu at-taharru, ya, wal khalasu min uqudin syataratin ajnabiyatin. Jadi kemerdekaan itu adalah at-tahrir, kebebasan, membebaskan, wal khalas, dan melepaskan diri, kebebasan dan melepaskan diri dari ikatan ketergantungan, ya, ikatan ketergantungan itu. Dan syatara itu melepaskan diri dari pihak lain. Ajnabiyatin itu pihak lain. Kalau begitu kemerdekaan itu adalah kebebasan, ya, sebuah masyarakat dan melepaskan diri masyarakat atau bangsa dari ketergantungan atau keterikatan atau penindasan atau penjajahan, ya, dari pihak-pihak lain. Nah, di sini begitu. Saya kan awal ini sudah hadis, Pak, untuk melengkapi tausiah ini. Saya kutip dari hadisnya hadis mauquf dari Umar bin Khattab, ya.
Hadis mauquf itu maknanya tidak sampai kepada Nabi. Derajatnya tidak sampai kepada Rasulullah. Cuma sampai pada sahabat. Tapi sahabat Umar bin Khattab ini kan sahabat yang direkomended. Kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Hendaklah kalian itu berpegang teguh, orang Islam ini berpegang teguh pada sunnahku, sunnah Rasulullah. Rasul masih hidup, Pak, ngomong ini hadis ini. Hendaklah kau berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin mahdiyyin. Ya. Dan sunnah-sunnah yang dikemukakan, dicontohkan oleh para sahabat khulafai rasyidin. Ada berapa? 4. Khulafai rasyidin ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada satu lagi sebetulnya yang khalifah yang kelima itu Umar bin Abdul Aziz. Ya. Boleh menambahkan itu. Para ulama menambahkan itu 1 yang menjadi 5. Tapi yang masyhur itu 4 saja sampai Sayyidina Ali. Jadi semua ucapan, perbuatan 4 sahabat tadi dijadikan rujukan oleh umat Islam. Semua ucapannya, perbuatannya disebut sebagai hadis-hadis mauquf, bukan dari Rasulullah SAW, dari sahabat. Kan sumber hukum itu ada Quran, hadis, dan ijma, ya, para sahabat. Nah, termasuk Umar bin Khattab. Kata Khalifah Umar bin Khattab, ya, beliau berkata, matas ta'badtumun nas faqad waladathum ummatum ahrara. Ya. Matas ta'badtumun nas. Kenapa sih masih ada orang yang memperhambakan orang lain? Ya. Hadis ini ditujukan pada teman-teman Umar bin Khattab, para sahabat. Dia ngomong, kenapa sih ada di antara kalian yang masih memperhambakan orang lain? Memperhambakan itu maksudnya memperbudak, menjajah, menindas, menakut-nakuti, berbuat aniaya, berlaku zalim. Itu maksudnya memperhambakan. Jadi budak, dia memperbudak orang lain, maksudnya begitu. Kenapa kalian ini masih ada yang memperbudak orang lain? Faqad waladathum ummatuhum ahrar. Padahal ibu kandungnya itu telah melahirkannya, ya, dalam keadaan merdeka, dalam keadaan bebas. Ibu kita nih, Pak, ya, ibu kita Kartini, ya, melahirkan kita nih, ya, itu dalam keadaan merdeka dan bebas, ya, tidak terikat. Bukan hanya kita dilahirkan dalam keadaan suci, tapi juga kita bebas dan merdeka. Apa buktinya? Nanti Bapak bisa rujuk di surat Al-A'raf ayat 172 tuh, ya. Bagaimana setiap manusia itu bebas, merdeka. Surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah tanya, Pak, nih, setiap kandungan berusia 4 bulan 120 hari itu mesti Allah kirimkan malaikat, Allah kirim roh, Allah putuskan tentang umurnya, ajalnya, nasib baik, nasib buruknya, dan diminta berjanji. Janji dalam kandungan itu diminta berjanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi benar menyembah aku, Allah nih ngomong pada bayi, kan kita nggak tahu, ya. Tapi Allah cerita dalam Quran, kan Quran itu nggak mungkin dusta, kan? Sekalipun dokter nggak dengar di USG nggak ada suara, ya, nggak ada. Waktu di USG bayi itu nggak ada suara itu. Tapi Quran bercerita bahwa Allah menanyakan pada janin itu di usia 4 bulan tuh, yang suka disyukur itu, ya, kan, yang syukur 4 bulanan tuh, maksudnya itu, Pak. Karena itu merupakan ketetapan yang paling penting. Penetap nasib seorang ditanya, apakah kamu menjadikan aku sebagai Tuhan kamu? Ya. Jawab janin itu, qalu bala syahidna. Betul ya Rabb, saya bersaksi engkau ada Tuhanku. Maknanya apa?
bahwa bayi itu dan itu manusia itu sebetulnya sudah berjanji ikrar dalam kandungan itu tidak akan mengubah yang lain, tidak akan bergantung kepada yang lain sebagai Tuhannya, hanya kepada Allah saja. Maknanya kalau gitu merdeka itu bebas dari pengaruh makhluk lain yang dijadikan sebagai Tuhan. Paham ya? Jadi maksudnya merdeka dalam pandangan Islam tidak bergantung kepada makhluk lain ya, untuk perkara-perkara keagamaan. Nanti ada dua hal ya. Nanti Bapak Ibu bisa rujuk surat Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah ayat 8. Ya. Allah berfirman, la yanhakumullahu annalladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum in tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Al-Mumtahanah ayat 8. Allah berfirman, la yanhakumullahu, Allah sama sekali tidak melarang kalian, tidak melarang ya, untuk berbuat baik ya, dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari negerimu ya. Surat Al-Mumtahanah. Jadi Allah ini mempersilahkan kita ya, untuk apa? Berbuat baik dengan orang-orang yang tidak membenci kita karena alasan agama dan mengusir kita dari negeri kita ya. Dan Allah sungguhnya senang kepada orang yang berbuat adil. Ayat ini sebetulnya apa? Asbabun nuzulnya itu berkaitan dengan apa? Istrinya Abu Bakar Siddiq itu kan masih orang musyrik, Pak. Abu Bakar Siddiq sudah masuk Islam, tapi istrinya enggak. Istrinya Abu Bakar nih. Waktu di Madinah anaknya nih Siti Aisyah nih tinggal di Madinah, istri Nabi nih. Ibunya Siti Aisyah itu datang ke rumah Siti Aisyah ya. Coba kan kedua orang kafir, Siti Aisyah nggak berani terima. Tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kira-kira ibu saya boleh nggak kalau datang ke tempat saya hormatin? Ya. Karena orang kafir kan. Kata Rasulullah SAW, boleh. Ayatnya diturunkan surat Al-Mumtahanah ayat 8 ini. Itu asbabun nuzulnya, Pak. Tapi para mufasir menceritakan tentang ayat ini juga berkaitan dengan apa? Hubungan baik dengan orang-orang yang sama-sama apa? Menjaga agama dan orang-orang yang mempersilakan tinggal di negeri itu. Ya. Artinya apa? Ayat ini berkaitan dengan bagaimana kita disuruh menjaga hubungan kita dengan Allah, hablum Allah, dan juga kita menjaga hubungan dengan sesama manusia, hablum minnas. Ya, pelan-pelan saya, karena agak rumit nih. Kalau ayat tadi cerita tentang kita boleh berbuat baik dengan orang yang menjaga agama, ya, berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan, ya. Dan yang kedua berkaitan dengan hubungan kemanusiaan, berkaitan dengan tempat tinggal tuh, negeri. Ya. Orang-orang yang bisa berhubungan baik dengan Allah dan bisa berhubungan dengan masyarakat hanya orang-orang yang merdeka. Paham ya? Bayangkan kalau misalnya kita tidak merdeka, Pak. Apa bisa kita ngaji seperti ini? Tidak mungkin. Jangan bisa, Pak. Kita sholat secara usul nggak bisa. Bapak tengok tuh di Palestina sekarang atau beberapa negeri ya yang masih dijajah tuh ya, pembunuhan setiap hari, korban berjatuh, darah berceceran ya di mana-mana. Mereka sudah terusir tuh, dari kampung halamannya. Tapi itu semua belum seberapa dahsyatnya bila dibandingkan dengan perjuangan dan pengorbanan
Bangsa Indonesia, Pak, belum seberapa, ya. Jika dibandingkan dengan negeri kita nih, orang yang hidupnya di Indonesia dan mereka, negeri kita nih, Pak, ya, 350 tahun dijajah itu banjir dengan bau angin, Pak. Negeri kita nih, Pak, dipenuhi oleh darah para syuhada, ya, para pahlawan. Hampir di sudut penjuru tanah air ada pahlawan. Memang mayoritas beragama Islam, ya, beragama Islam, Pak. Sehingga dulu ini bumi Nusantara ini barokah, Pak, karena darah syuhada subur tanamannya, banjir darah dulu. Kabupaten Bandung ada Pak Muhammad Toha, terkenal sekali tuh, banjir darah, ya. Coba seorang Westerling saja menghabisi rakyat Indonesia ini 40.000 sekaligus. Palestina setahun 40.000, di kita satu hari selesai. Korban itu ya luar biasa, Pak. Oleh karena itu pada saat kemerdekaan ini, Pak, ya, kata para ulama yang maksudkan kemerdekaan itu adalah al-hurriyatu tamamul ubudiyah. Kemerdekaan itu, ya, bisa menyempurnakan ibadah, ya. Kemerdekaan ibadah kita jadi sempurna, Pak. Kan kita merdeka, kita bisa pergi haji, ya, bisa sumpah itu. Al-hurriyatu tamamul ubudiyah. Kemerdekaan sebuah bangsa bisa mengantarkan rakyatnya bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Kata para ulama, sebetulnya kalimat ini juga dari tabi'in, Pak. Wa haqiqatul ubudiyah tamamul hurriyah. Karena sebenarnya hakikat ibadah itu adalah kemerdekaan yang sempurna. Ibadah ini, kita sholat ini kan melepaskan diri, Pak, dari yang lain kan. Kita kan fokusan kepada Allah. Hakikat ibadah hanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Semua perbuatan kita semata-mata mencari ridho Allah. Itu adalah hakikat ibadah. Kalau begitu kemerdekaan ini penting, Pak. Nah, dalam mengisi kemerdekaan ini yang paling pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan mensyukuri seluruh karunia yang Allah berikan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah. Mungkin akan lebih bagus kalau kita berlomba-lomba mengisi kemerdekaan ini, berlomba-lomba dengan membentuk atau menjadi pribadi yang lebih takwa. Itu ini apa inti daripada mengisi kemerdekaan itu, bagaimana kita bisa menjadikan karunia ini semuanya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Satu ya. Yang kedua, karena berkaitan dengan hablum minan nas dan negeri tadi itu, maka mengisi kemerdekaan ini yang kedua adalah menghormati, ya, para pejuang, para pahlawan yang telah mendahului kita tuh. Mereka berkorban bukan hanya harta, jiwa, nyawa, darah, dikorbankan semua. Ya. Jadi kalau kita menikmati hari ini, itu semata-mata karena perjuangan mereka. Ya. Bahkan mereka tidak menikmati perjuangan itu, Pak. Coba cek berapa banyak yang menikmati kemerdekaan ini, sedikit, Pak. Lebih banyak mereka tuh tidak menikmati kemerdekaan. Tidak menikmati hasil perjuangannya. Kayak bapak misalnya hari ini, mohon maaf, nanam pohon mangga di rumah, ya. Kan 5 tahun berbuah. Belum tentu kita menikmati hasil tanaman kita itu. Tapi orang itu rela, ya. Dia tanam mangga tadi tuh untuk anak cucu. Dia tinggalkan tuh. Dia ikhlas, dia pupuk, dia siram tuh. Sekalipun dia percaya, yakin, saya nggak mungkin menikmati buah-buahan ini, ya, yang dia tanam itu, ya. Nggak mungkin, ya. Sama pahlawan itu juga sama. Mereka sama sekali tidak menikmati, Pak, buah yang dia tanam, apa kemerdekaan yang diperjuangkan itu, dia sama sekali tidak menikmati. Mereka lakukan itu dipersembahkan untuk kita semuanya, anak cucunya nih, Pak. Jadi kalau ada orang, Pak, tidak menghormati para pahlawan, para pejuang itu, dia tidak mempelajari Islam. Islam suruh menghormati orang-orang itu semua.
Dalam hadis yang panjang, Pak, Rasul berkata, "Malam yashkuril nas, lam yashkurillah." Ini hadis sahih. Siapa saja nih orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain, kepada para pahlawan, para pejuang tuh, ya orang tua kita, artinya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Lalu tidak bersyukur kepada orang lain, ya para pahlawan, para pejuang itu, artinya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu nggak? Kalau kita tidak bersyukur, apa resikonya? Tidak disebut sebagai orang yang beriman. Karena orang beriman itu selalu bersyukur dan sadar. Ya, nisfani, ada dua hal dalam agama itu, satu syukur dan dua sabar. Ya. Jadi itu orang beriman. Jadi kalau tidak berterima kasih kepada orang lain, tidak berterima kasih kepada pejuang, pahlawan, tandanya dia belum beriman. Oh, ancamannya besar. Tapi kalau bersyukur, berterima kasih ya kepada orang lain yang memberikan kebaikan kepada dia itu. Kata Allah di surat Al-An'am ayat 147 itu, "Ma yaf'alullahu bi'adzabin in syakartum wa amantum." Allah akan menjauhkan mereka dari apa? Azab, dari siksa, Pak. Baik di dunia maupun di akhirat, kalau dia bersyukur dan beriman. Tuh. Kalau gitu, kalau sekarang banyak bencana, mungkin belum bersyukur dia, belum berterima kasih kepada para pahlawan pejuang. Sehingga kalau sekarang kita nih, Pak, ya, kalau ada misalnya, mohon maaf nih, misalnya Pak RW ada upacara, dia contoh yang gampang lah. Yuk kita sama-sama mendoakan para pejuang pahlawan kita, ya, dengan kepercayaan masing-masing. Baca doa. Apa doa orang meninggal aja yang gampang. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afanhum. Dah. Atau kita mungkin dalam bahasa kampung mengheningkan cipta gitu ya. Sama-sama menghormati para pendiri, pahlawan, pejuang negeri kita. Hormati, Pak. Dan kemudian kita diajak Pak RW, Pak Kades menghormati pahlawan, nggak ada bercanda. Jangan. Kan jarang-jarang juga kita kan menyelipkan kata doa itu. Saya nggak yakin, ya diri saya katakan ya. Sholat kita itu, kita doakan pahlawan ya. Lupa, Pak. Betul ya? Lupa mendoakan para pahlawan, para pejuang, lupa, Pak. Ya, lupa. Alasannya udah dikum aja semua. Paling kita boleh juga. Jangan-jangan jadi pahlawan itu kakeknya kita, ya. Kakek kita jadi pahlawan. Doakan mereka, Pak. Agar mereka tenang, ya. Agar mereka bahagia di akhirat. Karena semua ini hasil karya mereka. Apa dikira, apa mau ngapus dari kita sekali bikin program baru? Tidak, Pak. Program yang mereka buat itu yang melaksanakan. Sudah ada blueprintnya, ya. Nggak ada yang baru. Semuanya sudah ada, tinggal menguruskan saja. Hasil karya pendiri negeri ini sudah jadi, Pak. Tinggal ngurusin, tinggal ongkong-ongkong saja. Ya. Para pemimpin tuh, kan saya kadang-kadang suka sedih juga. Ada kelompok masyarakat atau mungkin organisasi atau partai yang menjegal orang-orang baik ya, tidak jadi pemimpin itu. Padahal kata Rasulullah dalam hadis At-Tirmidzi itu, man istamala rajulan bi asabatin ya wa fihim man huwa ardallahu faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Jika ada segolongan orang, Pak, mengangkat pemimpin yang punya tidak pantas ya, punya cacat, punya celah tuh, mengangkat pemimpin di asobatin ada cacat celah atau kurang pas ya, tidak cocok, tidak capable, apa namanya tuh, tidak profesional lah ketika. Sementara ada ya calon pemimpin yang pantas, kredibel, kompeten, itu ada tuh, dia pilih yang tidak kompeten. Kata sembilan, faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Sesungguhnya dia termasuk orang yang telah berkhianat kepada Allah,
kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang beriman. Pak, kalau kita mengangkat pemimpin, ya, yang punya masalah, ya, sementara ada calon pemimpin yang kompeten, kredibel, maka dia termasuk orang yang berkhianat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang beriman. Ini pandangan Islam. Jadi kalau di Jakarta itu ada calon lain yang bermasalah diangkat, ya, atau membegal orang yang baik ini, sekali partai Islam, ya, dia termasuk orang atau partai yang berkhianat kepada Allah, kepada Rasul, dan orang yang beriman. Kan ada yang baik. Kalau nggak ada yang baik, ya apa-apa. Ada yang baik, pilih yang baik. Bimbingan Islam. Baik. Yang ketiga, ya, bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan memperhatikan, ya, apa yang menjadi kemaslahatan negeri dan kemadaratan negeri itu. Ya. Jadi kalau misalnya di suatu masyarakat atau di sebuah bangsa, di negara itu ada kemaslahatan, kebaikan, ya, maka kita dukung, ya, kita dukung, kita dorong, bahkan kita ajak orang lain juga untuk sama-sama berbuat baik. Apa contoh di kampung kita lah, kalau PRW mengadakan kerja bakti, ya, ini kemaslahatan. Sebagai anak bangsa menghormati kemerdekaan itu, kita dukung, kita dorong. Ini amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Kata Pak RW, pasang bendera semua, ya, bagus, dan kecintaan kepada negeri. Kita dukung, kita ajak semua. Ini bentuk cinta tanah air, Pak. Ya, cinta tanah air mengajak pada amar ma'ruf, bareng-bareng. Ini kita cat warna rumahnya, cat sama-sama demi kebaikan. Kita tanam pohon mangga semua di depan rumah. Pohonnya di Pak RW, ya, dikasih nih bibitnya nih. 350 kakak Pak RW rumah tuh dikasih pohon mangga semua kan. Nah, nanti kampung mangga kan. Nah, kampung mangga semua. Bagus, ini program bagus, kemaslahatan, kita dukung. Ada program misalnya cek darah gratis dari program RW, dukung amar ma'ruf. Pendek kata, semua kemaslahatan yang dilakukan oleh negara, baik tingkat kecil maupun tingkat tinggi, dukung itu, bantu, ajak, ya, untuk turut serta, ya. Itu namanya apa? Cinta pada tanah air. Yang kedua, menjauhkan kemadaratan. Tadi kan apa, bekerja sama dalam rangka kemaslahatan. Kalau program tingkat RW, bupati, provinsi, negara tuh programnya kemadaratan, jangan ikuti. Kita boleh protes, kita boleh usul, kita boleh kritik. Ya, kalau program pemerintah ini apa, membantu mempersiapkan kontrasepsi bagi anak-anak siswa SMA, programnya menimbulkan kemadaratan, jangan didukung. Jika protes, ya, kritik, ini berbahaya. Kenapa? Karena meningkatkan kemaksiatan dan kekufuran. Jadi kalau misalnya program-program yang menimbulkan madarat, jangan. Ya. Bahkan kita kasih tahu kepada orang lain, ya, jangan ikuti program ini karena menimbulkan kemadaratan. Itu yang dimaksudkan nahi mungkar. Ya. Jadi kecintaan kepada negeri ini dua aspeknya, satu amar ma'ruf dan dua nahi mungkar. Membantu meningkatkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Pendek kata, semua program pemerintah, program RW, ya, yang ada maslahatnya, kita bantu, kita dukung. Nggak perlu tanya lagi lah. Tanya undang-undangnya apa, nggak usah, kecapean, pasal berapa, nggak usah. Pokoknya programnya bagus, dukung, udah. Kalau programnya jelek, ada madarat, ada potensi kekufuran, kemaksiatan, jangan, nggak usah dukung, ya. Atau misalnya kepaksa dipraktekin, nggak usah datang acaranya, gitu ya, nggak usah datang. Karena nggak setuju, itu akan menimbulkan kemadaratan. Ini adalah mengisi kemerdekaan, maknanya dalam pandangan Islam, ya. Sekalipun dalam pandangan tradisi
lokal, kearifan lokal, ada lomba makan kerupuk, nggak apa-apa, hiburan kan, lomba tarik tambang tuh nggak apa-apa. Sebagai kearifan lokal, kan itu yang bisa dikerjakan, ya, yang bisa dikerjakan oleh masyarakat kita, yang ringan-ringan, ya. Salah itu tidak, ya, tidak salah. Sekalipun ini tidak ada contoh Nabi, tapi dalam pandangan kearifan lokal itu menjadi perekat di dalam masyarakat, ya. Ujungnya adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Boleh, ya, selama tetap menjaga nilai-nilai Islam. Ya. Jadi perlombaan boleh. Nah, makan kerupuk boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan pakai baju ketat, gitu ya. Maksudnya gitu ya. Naik gitu kan akhirnya apa? Ditangnya lepas kan, kasihan orang, ya. Sampai kalau bawang talinya lepas naik ke atas. Ya. Kalau kutang talinya lepas dia turun ke bawah. Repot, gitu ya. Ini yang dihindari. Jadi kalau nanti Pak RW bikin acara kegiatan lisan, boleh, nggak apa-apa, selama menjaga nilai-nilai Islam. Ya, itu aja sekiranya. Selamat ya menikmati Idul Istiqlal, bukan Idul Adha. Kan ada 3, Idul Fitri, Idul Adha, dan Idul Istiqlal. Hari Raya Idul Fitri, Hari Idul Adha, dan Hari Raya Kemerdekaan. Boleh. Itu adalah pesan-pesan para ulama. Isi Idul Istiqlal ini dengan potensi kebaikan, perlombaan-perlombaan yang bisa meng-create, ya, masyarakat, ya, terutama anak-anak remaja. Jika perlu tanamkan tuh, ya, pesan-pesan tentang kecintaan kepada negara, ya, tanamkan kecintaan kepada negara nih. Jika perlu nanti nih tanggal 17-an, yuk kita ngabring semua lomba gerak jalan, ya, pakai baju merah putih, ya. Pak RW siapin di kaosnya, ya, beli modalin, ada yang pedangin apa, ya, ada kan, tenang aja. Harus siapin kaos warna merah semua kan, tinggal celana, saya udah pakai celana putih, tinggal kaosnya nih. Sekali-kali boleh kan, kaos sore banyak tuh, ya, kaos sore belanja kan, demi masyarakat cinta tanah air, ya. Hubul waton minal iman itu bukan hadis, Pak. Jadi mohon maaf nih ya. Hubul waton minal iman itu bukan hadis. Tapi ayat tadi bercerita mengarah kepada hubul waton, ya, kecintaan pada tanah air. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dikurangi maaf. Bila bisa belilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.